Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali ya dengan kami Eko Hadi Saputra. Kali ini kita akan belajar kembali ya tentang persiapan seleksi PPPK Guru tahun 2022. Setelah sekian lama kita vakum ya, sekarang kita belajar kembali. Oke teman-teman, terlepas dari beberapa aturan terkait PPPK tahun 2022, saya mengajak teman-teman untuk belajar ya, fokus belajar ya terkait tentang materi-materi nanti yang akan diujikan di seleksi PPPK Guru tahun 2022. Sehingga nanti pada saatnya ketika kita mengikuti ujian, kita bisa mengerjakan ujian itu dengan nilai di atas PG. Oke teman-teman, mari kita belajar bareng-bareng ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman mohon dukungannya ya, teman-teman untuk menyumbangkan atau mensubscribe channel kami Eko Hadi Saputra ya, dengan menekan tanda subscribe dan silahkan tekan tanda lonceng di sampingnya, dan jangan lupa bagikan pada teman-teman yang akan berjuang PPPK di tahun 2022 ini. Berikutnya silahkan akses blog kami ya, ini pojokinformatika.blogspot.com untuk mendapatkan soal-soal terkait PPPK ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ke materi. Soal yang pertama. Adalah pada rancangan ya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam. Ya, mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta ya, di sini yang tepat adalah yang ditanyakan ini adalah tingkatan kognitif untuk mencipta atau C6. Nah, berikutnya yang tepat adalah A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B, menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C, menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D, membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kita lihat ya, untuk kata kerja pertamanya di sini mengelompokkan ya. Ini menyebutkan, ini menjelaskan ya, ini membedakan, ini membuat produk ya, membuatnya. Oke. Teman-teman, untuk menjawab soal ini ya, teman-teman harus mengetahui tingkatan kognitif terkait KKO-nya ya, KKO-nya. Nah, pada tingkatan kognitif ini dibagi menjadi 6 ya, ada C1 yang pertama. C1 yaitu mengingat. Nah, oke. Kita belajar bersama ya teman-teman ya. Kata kerja operasional terkait mengingat itu adalah ya, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Coba di sini kata kerja yang sudah saya garis bawahi ini ya. Di sini ada menyebutkan, ada tidak? Oh ya, ini menyebutkan. Berarti yang B adalah C, tingkatan C1. Yang kedua adalah ini ada lagi ya, menjelaskan. Menjelaskan ini termasuk juga tahapannya adalah tahapan C1. Oke. Membedakan, membuat produk tidak ya. Sekarang tingkatan kognitif yang kedua adalah memahami. Memahami itu ada membedakan,
menerangkan, mengartikan, merangkum, dan mengelompokkan. Kita cari dari beberapa kata kerja yang saya contohkan tadi, mengelompokkan. Nah, mengelompokkan itu adalah C2, ya kan? Nah, memahami. Ada lagi membedakan, ini membedakan ya teman-teman ya. Ini juga C2. Oke. Sekarang ke C3. C3 itu ada melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, menyelesaikan, dan menggunakan. Ini ada, kalau C3 itu adalah menerapkan. Menerapkan. Oke, ada tidak? Coba kita cari katanya. Ini ya. Ini sudah ada 3. Oke. Sekarang C4 teman-teman. Kalau seperti ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. C2 berarti jawabannya sebenarnya adalah E ya. E. Ini akan tetapi kita perlu tahu dulu ya, tahu tahap-tahapannya ya. C3, sekarang C4. Kalau C4 itu seperti apa? C4 itu adalah menganalisis. C4 itu menganalisis. Menganalisis itu memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, dan menguraikan. Ya. C5 itu adalah mengevaluasi. Mengevaluasi. Ini saya selesaikan sekalian, siapa tahu dari kita ada yang lupa ya, saya ingatkan lagi. Mengevaluasi. Kalau mengevaluasi itu adalah membuktikan, KKU-nya ya, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Nah, ini yang terakhir yaitu C6. Nah, sebenarnya jawabannya kan sudah kelihatan kan ya. C6 itu adalah mencipta. Tahapan yang paling tinggi dari tingkatan kognitif, mencipta. Mencipta itu ada membangun, membentuk, membuat ini ya, membuat ya, ini membuat, menampilkan ya, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi teman-teman, kata kerja operasional ya, kata kerja operasional yang termasuk dalam tingkatan kognitif C6 adalah membuat. Membuat. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah pada sebuah rancangan ya, pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Oke teman-teman. Nah, ini ya indikatornya, rumusan indikatornya, indikator kompetensinya adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah ya. Ini kita untuk menjawab soal ini teman-teman ya, teman-teman bisa dibaca ya. Untuk menjawab soal ini teman-teman harus kita ketahui ya, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ya, merumuskan tujuan pembelajaran ya. Ini tak singkat TP, tujuan pembelajaran, TP. Itu ada kaidah ABCD. ABCD. Nah, A itu apa A? A itu adalah audien. Audien. Audien itu siapa? Audien adalah peserta didik yang akan belajar. Kita cari dulu. Di sini ada peserta didiknya ada enggak ini? Ya, kita lihat. Nah, ini ya, yang A. Ada kata ini siswa ya. Siswa dapat, ini berarti audien ini. Nah, ini audiennya ini A. Nah, ini juga siswa, ini ada A-nya juga ya. Nah, siswa. Nah, ini ada audiennya juga, siswa. Ini menjelaskan kondisi. Ini tidak ada audiennya, tentu salah ini ya. Nah, tentu kurang tepat. Ini juga tidak ada audiennya. Sekarang nomor 2, B. B itu adalah behavior.
Behavior. Apa itu behavior? Behavior adalah perilaku ya. Perilaku peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Nah, perilakunya. Nah, perilakunya itu adalah apa? Misalkan adalah dia ini ya. Perilakunya coba perilakunya kita lihat ini. Setelah melaksanakan proses belajar melalui praktik ini menjelaskan kondisi ini apa tadi ini perilaku yang diperolehnya. Nah, ini menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras ya. Ini menjelaskan kondisi ini termasuk dalam behaviornya. Ini adalah berupa ini apa? Ini sampai ini B ya. Nah, ini adalah B. Nah, coba ini adalah setelah melaksanakan proses belajar menggali informasi melalui diskusi ya. Ini juga menjelaskan kondisi operasi sistem. Ini sampai sini perangkat keras. Nah, ini juga B. Ini juga menjelaskan kondisi ini. Nah, ini behaviornya ya. Ini juga B. Sekarang yang ketiga adalah C. C itu adalah condition. Nah, kondisi adalah batasan yang dikenakan pada peserta didik ya. Peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Nah, ini apa? Dengan cara apa misalkan ya? Ini melalui ini ya. Setelah melaksanakan proses belajar melalui praktik, ini ada praktik, ini C. Ini setelah melaksanakan pelajaran. Ini ada C. Ini termasuk dalam C ya, C. Nah, ini setelah melaksanakan melalui ini adalah dengan cara apa alatnya? Alatnya ini diskusi. Kalau ini tadi adalah praktek. Nah, ini juga C. C. Ini juga tidak ada alatnya teman-teman ya. Berarti ini salah. Sekarang tinggal A dan B kondisinya. Sekarang D. Mohon maaf. D ya. D itu adalah degree. Degree itu tingkat pengalamannya. Ini pengalamannya tingkat keberhasilannya. Peserta didik dalam perilaku. Nah, ini teman-teman. Ini sudah kita coret semua ya. Ini berarti tidak ada ini yang ini. Nah, ini secara benar ini adalah degree. Berarti jawabannya untuk soal kedua adalah B. Oke. Sekarang teman-teman kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu pada saat menyusun perencanaan ya, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas. Mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Ya. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apakah fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip. Oke. Untuk ini ya, untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi, teman-teman harus tahu indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa terkait dari ragam pengetahuan. Yang pertama adalah fakta. Fakta ini ya. Fakta. Kalau fakta ini adalah
Di sini adalah menyebutkan nama, teman-teman. Jadi apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, kapan ya, terus di mana ya, di mana ya, di mana ini adalah ini fakta. Sedangkan kalau konsep itu adalah siswa itu diminta mengemukakan definisi. Ini kalau konsep ya, definisi. Berikutnya adalah membedakan. Berikutnya adalah mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan. Berikutnya prosedur. Kalau prosedur ini namanya prosedur adalah untuk apa? Siswa itu dapat menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Itu prosedurnya. Berikutnya adalah keterampilan. Kalau keterampilan itu diminta membuat sesuatu. Kalau prinsip ini di sini ya, siswa itu diminta menjelaskan hubungan antar berbagai konsep. Ada hubungannya. Atau juga tepatnya adalah sebab akibat. Ini prinsip. Oke ya. Terus sekarang kita tahu tujuan pembelajaran ya. Ini kita baca kembali. Tujuan pembelajaran ini yang diminta apa? Merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat ini ya. Ini tujuan pembelajarannya adalah ini ya. Tujuan pembelajaran siswa adalah agar siswa ya dapat mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan jenis-jenis unggas. Kalau tujuan ini adalah apa tadi teman-teman? Definisi, membedakan, mengklasifikasikan itu adalah ragam pengetahuan dari konsep. Jawabannya adalah C. Di situ ya teman-teman ya. Oke. Soal yang keempat. Soal keempat adalah perencanaan pembelajaran ya, yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Konstekstual. Oke teman-teman, untuk menjawab soal di atas, teman-teman harus mengetahui ini ya, model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Yang pertama adalah kooperatif. Kalau kooperatif itu adalah strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi ya dia itu bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Itu kalau kooperatif ya. Jadi dibagi ya menjadi. Sekarang berikutnya ada inquiry. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen ya, guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Jadi ini ya ada observasinya, observasi.
terus observasi atau eksperimen. Berikutnya memecahkan masalah ya, memecahkan masalah. Terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Itu kalau inquiry, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, problem solving. Kalau problem solving itu adalah merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Problem solving ini terkait tentang masalah real. Nah, masalah real ya, real masalah real ya. Ini problem solving. Berikutnya kalau discovery, teman-teman, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif ya. Ini siswa secara aktif atau CBSA ya, siswa secara aktif untuk mencari menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang dimiliki menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang dipelajari. Ini siswa aktif, discovery learning. Siswa mencari sendiri ya, mencari sendiri terus menyimpulkan dari pelajaran. Sekarang konseptual atau CTL ini ya, CTL, conceptual teaching and learning, yaitu konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya, ya ini konseptual ya. Nah, jadi dia itu membuat hubungan ya, membuat hubungan pengetahuan ya, hubungan antara pengetahuan ya, antara pengetahuan yang dimilikinya ya, yang dimilikinya dengan penerapan ini, dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Nah, sehari-hari. Jadi ini teman-teman ya, ini kita pelajari materi yang dipelajari ya. Jadi siswa itu peserta didik secara penuh dapat menemukan materi yang dipelajari dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini yaitu adalah dari konseptual atau CTL ya, konseptual teaching and learning. Ini adalah strategi pembelajaran konseptual atau CTL ya. Berikutnya soal nomor 5, teman-teman. Saat merancang pembelajaran ya, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE atau alat permainan edukatif, C. flipchart, D. foto, dan E. gambar. Oke, kita bahas dulu ya antara keunggulan dan kelemahan masing-masing media ya. Nah, biar kita tahu sebelum kita tahu memilih ya media yang paling tepat ini, media yang paling tepat. Jadi kita tahu dulu antara kelebihan serta kekurangan. Sekarang teman-teman kita dari bagan dulu. Bagan atau chart ya, ini bagan atau biasa disebut chart ya. Chart itu dia sama seperti media grafis yang lain ya. Fungsi pokoknya adalah ini ya, fungsi pokoknya adalah menyajikan ide. Nah, menyajikan ide ya. Menyajikan ide atau konsep yang sulit disampaikan. Menyajikan ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Jadi kalau disampaikan ya secara tertulis
sulit, sampaikan tertulis ya, tertulis. Ini bisa menggunakan bagan atau cat. Nah, berikutnya adalah ini ya teman-teman, apa namanya, APE. APE, alat permainan edukatif. Kalau APE ya namanya permainan, ini digunakan oleh anak untuk bermain belajar ya. Ya sebagai ini alat dan ini ya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Jadi menggunakan permainan-permainan ya, alat permainan. Dengan menggunakan itu, anak-anak tidak akan bosan bermain. Di samping itu, dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan olah tubuh, jasmani. Jadi kalau sambil apa ini adalah belajar sambil belajar sambil bermain ya, ini menggunakan alat-alat permainan. Ini bisa diterapkan untuk anak-anak TK gitu ya, anak-anak TK atau setingkat SMP pun bisa ya. Flip chart. Berikutnya ini ya, flip chart ya, flip chart atau ini sama ya, flip chart. Berikutnya adalah foto teman-teman. Flip chart itu atau diagram ya, diagram. Ini flip chart itu atau diagram, suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol, atau diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar. Menunjukkan hubungan yang ada antara komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Ini ya teman-teman, flip chart di tabel. Berikutnya adalah media foto atau gambar ya, media foto. Ya. Foto itu kelebihannya banyak teman-teman. Konkret ya, foto masalah banding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, murah harganya. Nah itu foto ya, sering kita temui ya. Sekarang dari sini teman-teman, foto dan gambar ya, foto dan gambar ya bersama ya. Berarti teman-teman dapat kita ambil kesimpulan, ini ya, media apa ya, ini ya, ini merancang pembelajaran guru ingin konsep prinsip yang konsep sehingga dapat menjelaskan penyajian pesan secara tertulis. Jadi kalau tertulis itu sulit ya, ini pesannya secara tertulis ya. Ini lihat kata ini ada tertulis. Media yang paling tepat adalah bagan. Oke ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, ini ya, cukup kali ini kita cukup 5 soal dulu. Untuk yang lainnya nanti kita bertemu pada video selanjutnya. Oke. Untuk mendownload materi silakan teman-teman bisa download materi di sini, pojokinformatikablogspot.com. Berikutnya dari kami ya, terima kasih. Mari kita sharing ya, sharing bersama, bisa kita teruskan obrolan kita di kolom komentar pada video ini. Kita bersama dan bertemu kembali di video PPK 2002 untuk video yang kedua. Dari kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.